Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sekali itu bisa coret-coret. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah peserta kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbahagia. Sekarang kita lanjutkan lagi di dulu masih ada belakang tafsir ya, tafsir dari ayat ini. Coba kita baca dulu. Iznajjaina. Wa iznajjaina ya. Coba dilihat Al-Qur'annya dulu. Ayat 40 masih ada tinggal kemarin sedikit. 49 ya. Ya. 49 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 49. Silakan lihat ayat Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 49. Mari kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjainakum min ini panjang ya. Min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum ini lagi wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, ini yang belum diterangkan. Yang kita lihat tafsirnya apa? Kalau ini yang terakhir kan apa maksudnya wa yastahyuna nisa'akum. Jadi di sini berapa lamanya ada disebut dibunuh anak laki-laki ya isnai asyara alf 12.000. Isnai 2 asyara 10. Nah, jadi 12.000 sobin. Ya, 12.000 anak. Jadi 12.000 anak yang lahir dibunuh. Kemudian kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Jadi apa model apanya? Balanya, ujiannya diberi azab, dibunuh anak laki-laki, dibiarkan hidup anak perempuan. Anak perempuan ini hidup, biarlah hidup dia, tapi dia tetap menjadi pembantu atau ya dan lain-lain. Tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang bangsa Kipti ya, Yahudi Kipti. Nah sekarang ini ditutup dengan ini. Nah, ini. Wa fi zalikum, wa fi zalikum. Apa bacaannya? Wa fi zalikum bala'un. Nah, wa fi zalikum bala'un. Coba takok lo, bamang kodisiko bala'un. Bala'un. Ayo. Kenapa barisnya bala'un begini?
Ah, di Ibu Didi bah, alun-alun nyambung lah di Mas Itu Haji. kabar ya, Pak? Hah? Itu kabar, Pak. Mana muftadanya? Zalikum. Zalikum ada pi, ada huruf jar. Ada Oh. Samo memikir-mikir mencakro. Zalikum balaun. Balaun anu. Balaun jadi apa? Kalau ini kan ada pi huruf jar. Ini zalikum ini kan bentuk banyak dari zalika. Kalau zalika satu. Ente minjem kunci bos nalo ke rumah bos nalo diam-diam. Kalau min rabbikum jar majrur. Azim sifat dari Rabbi. Nah, ini menjadi mubtada ini. Oh, mubtada itu. Jadi dibalikkan dia. Mubtada itu biasanya kan mesti pakai alif lam atau pokoknya ma'rifah. Jadi dia dibalikkan, jadi tidak dibelakangkan dia. Jadi namanya mubtada muakhar. Kalau ini berarti khabarnya jar majrur, khabarnya muqaddam, didahulukan. Jadi kalau andai kata dibiasakan dia bala mir rabbikum azim fi zalik, atau wanya di sini wa bala mir rabbikum azim fi zalikum. Jadi sekarang didahulukan khusus bagi kamu fi zalikum. Baru ini kabar mubtadanya bala mir rabbikum azim. Azim sifat dari Rabbi ya. Ini kan barisnya Rabbi. Rabbi gini. Baris bawah. Kenapa ini baris bawah Rabbi? Min. Karena dijarkan. Lalu kenapa di sini azimin? Dari Rabbi. Mengikuti. Ya. Yang diikutnya yang mana? Rabbi. Rabbi. Jadi kalau aslinya begini tuh. Bala mir rabbikum fi zalik. Wawnya itu sini. Wa bala mir rabbikum azimin fi zalik. Sekarang wa fi zalikum bala mir rabbikum azim. Nah, di sini zalik ini kan kalau yang isim isyaratnya kan za tuh, ya, yang la itu menunjuk untuk jauh. Jadi kalau zalika berarti kanya engkau. Kalau perempuan kan tilka, kalau laki-laki zalika. Kalau berdua dia zalikuma. Kalau banyak zalikum. Zalikum. Jadi kalau diterjemahkan apa terjemahnya? Ada Ibu Sabrina, coba terjemahkan yang itu aja. Wa fi zalikumnya aja, Pak. Ya. Dan pada yang demikian itu, gitu. Ya. Merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Oh, yang besar dulukannya ya. Dari jadi, Tuhanmu yang besar. Ya. Daripada demikian itu merupakan cobaan dari Tuhan kamu yang sangat besar. Jadi Allah yang sangat besar memberikan bala. Makanya dengan ada bala kita bisa jadi baik. Iya apa enggak? Ya, musibah itu ya, Pak. Iya. Pokoknya bala itu datangnya kan ada bentuk yang baik, ada bentuk yang buruk. Bala ini enggak yang buruk saja itu. Ini berkebetulan yang buruk bentuknya. Kalau yang baik itu dapat harta banyak, dapat pokoknya keistimewaan itu bala juga. Bala bantuan. Enggak bala, ya, maka disebut bala bantuan. Sebenarnya balanya itu kan datangnya bisa yang mengenakkan, bisa yang melalaikan, bisa yang menyedihkan.
lihatlah di dalam surat Al-Hadid itu Hadid apa ya? Hadid. Ya, Al-Hadid likaila ta'sau ala ma fatakum. Kan gitu. Likaila taus apa ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan putus asa kalau dia hilang dan jangan pula bersukaria kalau dia datang. Jangan terlalu ya Pak. Ya, enggak istilah terlalu. Itu kita bikin terlalu itu. Jangan ya. Jadi itu makanya balik lagi pelajaran-pelajaran yang sudah, jangan tertipu. Jadi bala, cobaan itu dua macamnya. Ada yang berbentuk dapat nikmat, ada berbentuk dapat laknat. Kalau ini dapat apa ini? Dapat laknat ini. Dapat apa namanya? Penderitaan. Mana anak laki-laki dibunuh, kalau lahir anak perempuan dibiarkan. Maka disebut wa bizalikum bala'un min rabbikum azim. Ya. Azimun. Azimun, Pak. Oh, azimun ya, bukan azimin. Ya. Ya. Berarti kalau begitu bukan Allah yang azim. Sifat yang mana ini? Bala. Allah tadi itu. Bala. Ya. Sifat dari sifat bala ya. Jadi disebutkan wa bizalikum bala'un min rabbikum azimun. Ini pun diantarai dia. Jadi antara sifat dengan yang disifati dibatas. Karena ada kepentingan tentang Allah. Gitu. Jadi kalau menurut pelajaran kita kan masih digandeng baru. Misalnya wa bizalikum bala'un azim min rabbikum. Di sini azimnya itu dibatas oleh min rabbik. Karena ditekankan bala dari Rob. Ya. Bala dari Rob kamu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bala ini artinya kan datangnya mendadak atau disebut dengan bala itu kan ujian sebenarnya. Ujian ya. Kan ada disebutkan Nabi Ibrahim setelah mampu dia diuji, izibtala. Asalnya adalah balaya. Bala ini apa ini? Masdar. Masdar, bala. Jadi kalau balaya menjadi bala, ujian. Jadi kalau ada pula orang membuat tulak bala ya, enggak masalah. Tulak bala ya. Ada pula yang enggak ada minta bala. Ada enggak doa minta bala? Tak ada kan? Ya, jadi ya sama-sama kita meresapi, merenungi apapun modelnya berbentuk cobaan. Cobaan itu bagi dua, ada cobaan diberi nikmat yang melimpah ruah ataupun kesehatan yang full, atau itu bala juga, atau dikurangi bala juga. Terus baru uraian oleh Low battery, please charge. almarhum rahimahullah Nawawi. Al-bala. Bagaimana bacaan sini? Wal bala uha. Ya. Wal bala uha. Terus ini? Haza. Ini. Huna. Huna apa artinya huna? Kami. Bukan. Huna artinya di sini. Here. Bahasa Inggrisnya here. Iya. Kalau di sana, hunaka. Kalau di sana, hunaka. Ditambahkan. Ada yang baca hinak, katanya. Hinak. Atau kalau di sini ada mengatakan hinak, huna. Sana ada hunaka. Here, there. Ya, here, there. Jadi, wal bala'u ha huna, balanya, karena itu hanya kembali kepada di atas, balanya di sini. Berarti ini jadi pokok kalimat semuanya. Ya. Bala di sini ini kan ini maksud penerangkan ini ya.
Wabala'uha huna Haza. wal Huna. mihnah. Nah, Huwa. kabarnya ini lagi. Ini sifatnya wal mihnah. Wal mihnah. Coba bisa ada ibu bawa apa? Bawa kamus Muhanna. mihnah, apa itu mihnah? Muhanna. Hah? Muhanna. Huwa Muhannah. muhanna. Bukan Muhanna. Mihnah. bukan muhannah, mihnah. Mihna. Ya, ada ya ibu bawa kamus, coba lihat. Ini jarang bertemu. Mihnah. Misnah. Iya, coba lihat kamusnya, ada kamus. Mihnah awalannya mim baru ha. Mih. Mihnah. Natu. Ha? Mihnatu. Iya, jangan. Ya, boleh mihnah, mihnatu boleh ya. Kalau mati ya wal mihnatu ya sama wal mihnatu. Mihnah. Ma makna mihnah? Jarang kata-kata ini bertemu ya. Awalnya mim, mim. Mim, nun, Muhanna. a, Muhanna. Mihanatun. mihnah. Coba mihnah. Ha kecil, mihnah. Saya pun belum saya lihat. Coba mihnah. Mihnah. Agak kurang familiar ya, mihnah. Tapi sekali-sekali ada juga kita dengar. Mihnah. Jadi tergantung apa ya, jam terbang baca. Iya, jam terbang baca. Kalau banyak baca, Banyak berarti terdapat. banyak perbendaharaan kata. Kalau tidak baca-baca, ya nggak tambahlah. Mihnah. Saya lupa lagi. Mihnah. Mihnah. Mim nun. Ya, mihnah. Mihanat. Ya sama. Ada sini. Kalau ada bawa kamus Muhammad Yunus, kamus orang kampung Bu Didi, Profesor. Halaman mana halamannya nih? Ya sudah. Halaman 412. Kamus ini baiknya dibeli kamus ini begini, Pak. Kamus kecil. Ini. Dulu sudah dibeli ya? Udah. Cuma mana yang murah lepas kasih lem. Nih, kalau dari bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya ini dia. Inilah peninggalan Mahmud Yunus. Itu hebatnya orang-orang ilmuwan tuh. Tiuk dicaliak dapat pahalonya. Iya. Tiuk dicaliak dapat pahalo. Halaman 412 di paling sudut kiri bawah. Jadi sama mihnah itu bala atau ujian. Muradifnya itu. Muradif persamaannya. Sinonim. Jadi pengertiannya wabala uhahuna, bala maksudnya di sini huwal mihnatu. Ialah ujian. Ujian, mihnatu. Imtihan ya, ujian ya Pak ya. Imtihan. Iya. Imtihan. Ujian ya. Ya kalau imtihan kan pakai ta dia, ini enggak mihnah. Kan beda tuh. Kalau imtihan lah dapat tadi. Mihnah. Kalau imtihan memang ujian, ini pakai mihnah dia. Pakai ta. Imtihanah ya. Jadi ujian inna asyira. Inna asyira bilabzi zalikum. Ini yang dipersoalkannya. Inna asyiru. Jangan asyiru. Inna Asyira. asyira. Bilabzi. Inna asyira bilabzi zalikum. Kan ini Ini nih. Itu yang dibahas oleh Pak
Pak Muhammad Yunus, aturannya di sini kan di sini pizalikunna atau pizaliki atau pizalika. Tapi di sini dipakai pizalikum. Kan dibahasnya nih. Wa pizalikum, jadi sesungguhnya isyarat menunjuk dengan lafat zalikum. Kan di sini wa pizalikum. Sesungguhnya menunjuk dengan kata-kata zalikum ila san'i Fir'aun, kepada perbuatan Fir'aun. Jadi itu makanya kenapa dikasih zalikum, menunjukkan itu adalah sana usaha model Madain Fir'aun. Jadi bala yang dibuatnya ini bala yang dimodeli oleh Fir'aun. Ya, jadi di sini tertarik beliau Pak Nawawi membahas zalikum isyarat, katanya bahwa kata zalikum itu munculnya dari perbuatan Fir'aun. Itu mungkin makanya ada, kalau yang jelek adalah dari kamu, yang baik dari Allah gitu. Maka ada, mungkin itu ada ke situ kaitannya dibuatnya itu. Ya, banyak kita baca maunya. Ya, dia di sini sanak ini artis masdar ini. Apa alasan kenapa ini dibaca masdar? Saya dapat. Siapa dapat? Masdar. Karena mubtada. Enggak. Karena ada huruf jar. Sudah, siapa jawab? Ilah. Sana'in. Sana'in. Enggak mungkin ada ilah di belakang huruf jar. Mesti di belakangnya itu masdar. Ilah sana'in. Ilah sana'in. Jadi tidak mungkin dibahas dari huruf fi'il madhi. Jadi kepada perbuatan atau madain perbuatan Fir'aun. Ila sana'i Fir'auna. Ini dibaca Fir'auna karena Fir'aun itu barisnya baris ganti baris bawah di atas. Ismul Lazim Sarif. Jadi dipakai zalikum ini oleh Allah karena munculnya ide dari Fir'aun. Pokoknya karena diramal oleh si Kuhana. Kuhana itu tukang tenung, bahwa nanti akan lahir yang mengganti Tuhan. Maka cepat kebijakannya, siapa yang hamil dicatat, setelah lahir dibunuh kalau laki-laki, kalau perempuan dibiar. Itu peraturan yang pernah berlaku semasa Fir'aun. Ya, sehingga menurut keterangan ada 12.000 anak bayi ya yang mati, yang laki. Wan ni'matu tadi kan berarti bala. Bala. Kemudian nikmah. Kalau nikmah inna asyira. Kalau nikmah mengisyaratkan dengannya al-inja. Al-inja. Inja itu artinya apa? Naja. Al-inja itu kan ada wanajaina. Kami lepaskan. Selamatkan. Ya, selamat atau lepas. Ya, seperti ini. Kan wanajaina. Kami lepaskan kamu. Mungkin ada ayat sebelumnya. Apa itu? Ada ayat sebelumnya itu. Wanajaina. Inja. Nah, jadi kalau inja'a berarti itu mengisyaratkan itu nikmat. Sedangkan bala di sini perbuatan Fir'aun. Selain daripada di sini inna asyira bihil inja wa hamlul bala.
Jadi ada lepas dan ada menanggung bala. Menanggung bala atas nikmat. Nah, di sini kan mengisyaratkan dengannya lepas. Nah, lepas, jadi nikmat lepas, dan kalau dia menanggung, hamil ya, fahamlal bala, menanggung bala atas nikmat. Menanggung bala. Ya, menanggung, jadi ada menanggung bala atas nikmat. Ya, kalau mengandung bala atas nikmat, Mana? ahsan. Nah, ahsanun. Kalau menanggung bala atas nikmat, itu lebih baik. Kalau ini enggak, Bala ya, seluruh. yang menanggung bala ya, menanggung bala atas nikmat itu ahsan, lebih baik. Paham menanggung bala atas nikmat? Ya, dapat. Ya, berarti dia sabar, dia dapat bala dengan nikmat, tapi dia sabar. Itu ahsan. Nah, kenapa? Nah, disebutkan sini. Li'annaha, karena bala yang di atas nikmat itu, li'annaha, hiya, dianya yang bala dapat nikmat itu, allati, ya, yang sadarat. Jelas fil madini. Yang muncul dia bala atas nikmat tadi minallah ta'ala. Dari Allah. Ya, jadi diulang lagi, yang maksud bala di sini ialah ujian. Sesungguhnya isyarat lapat kepada kamu itu kepada perbuatan Fir'aun. Nah, jadi kalau di sini zalikum maksudnya begitulah perbuatan Fir'aun. Nah, sedangkan nikmat isyarat dengannya lepas. Nah, dan mengandung bala atas nikmat itu lebih baik karena mengandung bala atas nikmat itu dia munculnya dari Allah. Nah, jadi itu makanya memang bala itu bagaimanapun kita sadar. Karena ada ayat sebelumnya, biarpun kecil, biarpun besar, biasanya orang kalau sudah besar persoalan baru dia tahu, nggak sanggup dia berpikir lagi, baru dia mengatakan dari Allah. Kalau yang kecil-kecil, dia nggak mau mengatakan dari Allah. Nah, kalau yang besar-besar baru nggak dapat akalnya lah ya. Sedangkan yang besar-besar pun masih dicarinya yang lain. Misalnya macam gempa lah, sekarang kan nggak bisa orang apa itu, nggak cuma dicari orang, ini karena pergeseran ini, pergeseran. Iya. Kenapa bergeser? Ditanya lagi. Ya itu kan sudah hukum alam. Masih tertutup baru ya, masih tertutup. Ya, jadi sebaiknya nggak begitu. Apapun, sekecil apapun, sadar kita bahwa kita tidak ada sedikit pun berkuasa. Berarti ada yang maha kuasa, ada yang sangat berkuasanya. Ya, misalnya kalau orang-orang yang biasa itu kenapa meninggal manusia? Ya karena sudah ini. Kenapa begini? Karena itu. Kenapa itu? Karena ini. Nah, lama-lama nggak mau dia. Nanti terakhir baru itu pun jarang juga. Karena Tuhan. Nah, itulah terakhir itu. Sebagian nggak juga. Memang begitu hukumnya. Kalau sudah tua, semuanya sudah rusak organnya katanya. Nah, itu namanya yang apa itu tertutup mata hatinya, tertutup, nggak mengakui. Nah, kalau yang mengakui nggak tahu dia. Li'anna, ini wali anna ini, tapi nggak bisa dikasih hamzah ini yang keluar. Wali anna maudhu' al hajah, hajati, karena tempat hajat, karena menempati hajat. Maksudnya, maudhu' ini kan artinya menempati keinginan atas orang Yahudi. In amallah alal Yahudi, in amu ini anna ya. Lianna maudhu' al hajati alal Yahudi in amullahi ta'ala. Karena ingin menempati keinginan atau
tempat keinginan atas Yahudi terhadap nikmat Allah ya ala asfalihim ya ala asfalihim Kerendahan ya mereka. terhadap orang-orang bawahan mereka. Apa itu maksudnya ingin mengambil apa itu menempati hak keinginan Yahudi? Nanti kalau lahir anak-anak laki-laki itu yang akan menggantikan saya kan apa itu apa namanya kan nggak enak. Padahal nikmat semuanya kan nikmat Allah. Ini in'am itu bentuk jamak taksir ini ya. Seluruh nikmat Allah atas aspal, atas bawah-bawahan mereka. Jadi si penguasa Fir'aun ini kalau dia nanti digantikan nggak enak rasanya. Itu makanya apa namanya memang sudah bawaan manusia kalau dia nggak sadar bahwa itu adalah nikmat Allah, hendaknya nikmat itu taruh di paciknya ndak. Taruh di nyondaknya. Jangan hilang-hilang. Kalau bisa batambah sah. Ya, itu yang namanya tidak muslim ya. Kalau muslim enggak. Kalau muslim itu kan tunduk, patuh, taat. Nikmat yang diberi Allah kembali kepadanya. Maka siapa yang mengakui nikmat Allah kembali nanti baru diberi nikmat sebenarnya. Kalau nikmat yang ada ini nikmat sementara kan gitu. Summa, nah ini lagi ya. Kemudian inna kauna. Inna kauna ini masdar ya. Inna kauna istibqai. Nah, ini baka. Jadi summa inna kaunas tibqai nisaihim alal hayah. Kemudian setelah dimatikan laki-laki, karena laki-laki yang akan lahir nanti laki-laki yang menggantikan kedudukan Fir'aun, kemudian terakhir keadaan peninggalan istibakan baka ini istabaka, kemudian membiarkan perempuan-perempuan mereka atas hidup alal hayah, dibiarkan pula perempuan-perempuan hidup itu sebagai mihnatun. Ini mihnah lagi. Ujian pula. Ma'a annahu tarakalil azab. Bersama bahwa sesungguhnya annahu tarkul azab, tarkun. Peninggalan bagi azab. Jadi perempuan dibiarkan hidup, ada yang menjadi pembantu, ada yang menjadi pelayan, macam-macam lah. Itu dibiarkan. Jadi perempuan-perempuan dibiarkan untuk menjadi pelayan-pelayan orang semuanya. Itu juga menjadi mihnah. Menjadi ujian. Begitu dulu ya. Tapi rupanya sabar di atas nikmat, tapi mesti sabar di atas bala. Dia nikmat, tapi sabar di atas bala. Dia meninggalkan bagi azab. 5, bagi apa an-nazalik, bahwa sesungguhnya demikian karena adalah yang demikian lil istimali fil a'mal syaqqah. Ya, yang demikian itu adalah untuk bekerja keras pada amalan-amalan yang sulit. Ya, jadi beberapa tahun mungkin begitu banyaknya kan enggak sekali bunuh yang 12 itu. Berapa lama dicabut peraturan itu? Kira-kira kalau dikira-kira berapa lama kira-kira peraturan itu maka dicabut? Batu kira-kira dikira-kira saja Bapak. Berapa lama kira-kira setiap anak lahir dibunuh berapa peraturan itu lama-lama? Lah ya dona. Lama. Nah, ya tentu begini lamanya. Setelah Musa besar, tentu peraturan tidak ada lah. Oh rupanya pajak pun membayar orang kadang itu. Lah menjadi anak mudanya kan lah menjadi mendakwah ke Fir'aun. Di sini antara jadi bukan sebulan 2 bulan tuh dia lama.
Itu makanya disebutkan lis istimali fi amali syaqqah. Syaqqah ini sulit. Wakana sababan. Dan ada yang demikian sebab. Ada yang demikian itu sebagai sebab li ingkita'in nasali atau nasli. Ya, memutuskan pertalian. Itu makanya tidak kunjung anak laki-laki banyak dibunuh, jadi merembet putus keturunan. Nah, setelah ini putus keturunan ya. Lipasadi karena rusak fasad, karena rusak amri ma'isyatihinna, urusan kehidupan mereka perempuan. Jadi perempuan hidup dalam melarat, laki-laki dibunuh. Jadi menghilangkan keturunan mereka, putus, tidak ada pertalian. Tapi bagaimana? Apakah memang sekian tahun, apakah bisa tercapai maksud dari Fir'aun? Enggak. Enggak. Rupanya saat begitu ada peraturan dijalankan, ada yang lahir. Di saat peraturan sudah ada, lahir anak. Lahir anak. Kenapa ada mungkin ada ayat dibaca, kenapa kenapa ibu Musa membuang dihanyutkan anaknya ke Sungai Nil? Anda enggak baca ayatnya? Berarti ibu Musa itu menerima wahyu, tapi wahyu bukan seperti diterima oleh Rasul. Dia menerima ilham. Ibunya bukan Rasul kan? Sebaiknya anak ini dihanyutkan. Dihanyutkan bukan dihanyutkan sembarang, dikasih dia terapung, dikasih berbentuk kapal kecil lah, perahu kecil. Sehingga perahu kecil itu terdamparlah atau mengarah ke permandian putri raja. Ke permandian ya istri dari Fir'aun. Barakah hebatnya tuh. Berkebetulan istri Fir'aun ini, siapa nama istrinya? Aisyah. Asia. Dia tidak ada pula dapat keturunan. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada Aisyah itu supaya ya istrinya itu namanya kan sangat disayangi Fir'aun, cantik, mengecewakannya. Kita angkat saja jadi anak. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, apakah berbentuk kesenangan atau dalam tidak mengenakan, itu adalah untuk menguji kita supaya kita menjadi orang Baik. Full battery. Ya. Please Jadi charge. kalau begitu masih ada upat mengupat. Enggak. Enggak. Jadi itu makanya mengaji Al-Quran itu begitu caranya. Ada pencerita orang ini kan hanya untuk pedoman saja bagi kita. Kita jangan sampai jangan sampai menghabiskan waktu memikirkan orang ini. Jadi kita pun begitu. Mungkin banyak Pak Tommy pun banyak alam. Kenapa sampai pergi ke Padang? Saya pun begitu. Kenapa sampai pergi ke Padang? Akhirnya kan menjadi baik juga. Menjadi baik. Jadi tidak ada satupun pengupatan kepada Yang Maha Kuasa, ya. Iya. Terus baru ayat 50. Ini lagi.
Wa is. Wa is. Kalau dulu Qara'na. kan is. Itu maka detailnya. Kalau sebelumnya kan is juga. Is. Diuraikanlah satu persatu. Ya, is yang ini. Sudah itu is yang ini lagi. Baru is yang ini. Banyak isi. Banyak isnya. Saat itu, ketika itu. Teman-teman ini keretanya sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita ingati pula sama diri kita. Biarpun yang baik, biarpun yang buruk. Ketika itu, udah banyak ketikanya. Enggak, Pak Tommy, banyak ketikanya enggak? Ketika itu Banyak. banyak ketikanya. Ketika itu lah banyak ketikanya. Ketika itu kalau ketika ini bagaimana, Pak? Kalau yang ini lagi, ketika ini. Qara'na bikumul bahra. Nah, kalau ketika ini jadi karena dulu mengajiku jadi di porsi tenaga. Iko untuk mencari untuk awak lah kok. Iko kan ketika itu. Kalau awak ketika ini kalau kini ketika kini. Ya kalau ketika kini itu ketika kini sudah sakit-sakit, balikan ketika itu, gitu. Dulu waktu muda. Itu cara. Ketika itu, tasipakna batu bisa melompet. Ketika ini sakit saya golek. Patah sekali tulang. Patah sekali tulang. Gitu caranya. Jadi jangan berkecil hati. Jadi ketika itu nanti dunia ini dibaca ketika itu enggak? Iya. Dulu. Ya. Kalau kita sudah di akhirat nanti ketika saya di dunia dulu, saya pemalas, saya tidak menjadi orang baik, tuh menerima bagian tuh. Ketika itu saya begini. Tapi kalau sudah masuk surga jadi hamba Allah kan enggak apa lah. Nenaknya lah. Ditanya mah. Ada hadisnya itu, pernah enggak kamu menderita semasa hidup di dunia dulu? Adeklah masuk karena sudah di dalam surga? Enggak. Enggak pernah. Baik itu hilang ya. Tapi kalau misalnya orang yang bersenang-senang tapi tidak menurut reda Allah, waktu dia di neraka, ini hadis ya, ditanya dia, pernah nggak kamu merasakan senang? Enggak. Itu hebat ya. Ya, karena jadi oleh karena itu bapak-bapak sama-sama, maka kita perlu sekarang sabiku ila maghfirah min rabbikum. Ada dalam surat apa itu? Surat Al-Hadid ya. Sabiku ayat 21 itu. Kalau yang 22-nya kan apa itu? I'lamu annamal hayatud dunya. La'ibun lahun zina tafakhur takasur. Terus nanti wamal hayatud dunya lamatul baru sabiku ila maghfirah. Ya, kalau sabiku ila maghfirah itu apa itu? Selain mengucapkan kan selain astagfirullah, berbuat soleh kita, berbuat baik. Itu sebenarnya berbuat baik itu maka dibaca seluruh hadis, misalnya kalau ke Mekah begini, kalau sholat malam begini, kalau bersedekah begini, kan itu. Itu arti kandungan sabiku itu. Jadi sabiku ila maghfirah itu bukan sekedar sabiku membaca-baca astagfirullah, itu ya juga astagfirullah, tapi diiringi dengan amal soleh. Amal baik. Ya, jadi ketika itu rancak tuh, diulang-ulang, ketika saya umur belasan tahun, ketika saya umur 20-an, ketika saya umur 30-an, ketika saya umur 40-an,
baru ketika ini itu masih bisa dibagi dua. Tapi semuanya itu untung kita teringat ya. Itu dengan mengaji inilah. Kalau enggak dengan mengaji ini enggak ngerti kita. Jadi isparakna saat itu, ini nikmatnya lagi. Yang dimaksud dengan uskuru di atas itu kan ada apa itu pangkalnya ini yang bagian kedua Bani Israel ini, ya Bani Israel Ini ni'mati allati Assalamualaikum. an'amtu alaikum wa anni Faddaltukum. faddaltukum alal alamin. Itu dia. Karena itu dimulailah diuraikan. Pertama, wa isnajainakum. Yang kedua, wa isfaraqna bikumul bahra. Itu. Sesudah itu apalagi didahuluin sedikit. Wa is'aratna. Wa is'aratna. Wa iswa'atna Musa arba'ina lailatan. Lailatan summat takhastumul ijla. Iya. Itu bagaimana itu? Bagaimana isnya itu? Menceritakan yang baik atau menceritakan yang buruk? Baik. Mana Pak? Namus arba'ina lailatul. Iya, baik atau buruk kerja orang ini ditinggalkan Musa? Buruk lah. Oh, buruk. Buruk. Ya, disembahnya anak sapi. Anak sapi ya. Ya kalau ini baik ini. Kalau di atas pun najaina baik juga. Maksudnya diberi apa? Ini enggak. Waktu Musa berjanji, tunggu ya saya pergi bermunajat. Rupanya disembahnya anak sapi. Terus ada baiknya juga. Afauna. Kami maafkan. Supaya kamu bersyukur. Kan gitu. Ya kajiko kawak banyak ya ikut kajiko itu ya dibawa ke diri awak ya, jangan terlalu memikirkan orang itu bodoh mana orang tua, ndak harinya memikirkan orang tua kawak le. Jadi pelajari seketik orang tua baru dirangkul kaji itu untuk awak le. Farakna bentuk apa farakna yo? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Nah. Ya, Farakna. Farakna. Fa'ilnya lalu kalau ini dibaca bahra atau bahri bahru? Bahra. Kenapa dibaca menjadi bahra? Karena maf'ul. Ya, maf'ul dari Qara'na. Iya, farakna. Bikum jar majrur. Jadi saat itu kami pisah, kami belah. Laut. Ya, telah membelah kami. Ya, untuk kamu. Ya, yang kami belah apa? Laut. Al-Bahra. Nah, kenapa dia pakai al di sini? Siapa bisa jawab? Karena ada jelas mak. Jelas lautnya. Jelas di mana lautnya? Di mana lautnya? Laut Kaspi. Ya, jadi tidak seluruh laut ya. Laut merah. Tidak seluruh laut. Itu maka dikasih al. Ya. Namanya ma'rifah. Jelas. Nah, tapi kalau dipakai bahran, itu seluruh laut jadi nggak jelas di mana lautnya. Iya. Pakai alif lam. Itu makanya bisa orang menguraikan inna ma'al usri, kan pakai alif lam tuh. Usri kesulitan. Iya, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Yusran itu ma'rifah. Nakirah. Yusran nakirah. Al usri ma'rifah. Diulang-ulang. Jadi menurut undang-undang 2 kali yang sulit diulang, kemudian 2 kali pula ma'rifah yang diulang, kan gitu? Menurut undang-undang 2 kali ma'rifah diulang dihitung 1. 2 kali ma'rifah diulang
dihitung, dua kali nakirah diulang, dihitung, dua. Nakirah satu. Nakirah satu. Bukan gitu. Ma'rifah dua kali dihitung, dua kali disebut, dihitung satu. Itu Nakirah dua kali disebut, dua kalinya dihitung. dua kalinya dihitung. Jadi berarti dapatlah rumus satu kesulitan, Dua kemudahan. dua kemudahan. Dua kemudahan. Mulailah bekerja, belajar bahasa Arab lah, kan payah kok. Boleh dapet. Payah kok, dua kemudahan. Jadi kalau aslinya Nabi Muhammad disuruh berdakwah, itu aslinya itu. Jangan merasa berat Muhammad, laksanakan aja, nanti kemudahan bagi kamu. Itu maka disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu. Ini ayat Quranku yang dibaca seadanya. Jadi awak pun begitu. Ya boleh dianalogkan menghadapi cari hidup, menghadapi macam-macam penyakit. Jangan takut. Hadapilah dengan baik satu kesulitan, tetap menunggu dua kemudahan. Itu ya. Wa isparak nabikumul bahra. Saat itu, saat itu kami belah untuk kamu atau dengan kamu yang dekat kamu dengan laut. Kisahnya bagaimana belah laut ini? Ada di ayat lain. Waktu itu dia dikejar oleh Fir'aun. Dilihat ke belakang sudah dekat. Yang pengikutnya takut. Kalau Musa tidak ada takut-takutnya. Bagaimana itu Musa katanya? Musa kan hanya sadar kepada Allah jadi. Iya. Kunan payah. Ndak ikunan kaji payah. Awak sadar ke Allah kunan ndak kunjung. Biasanya sadar ke Allah ku bila Pak Tommy. Tasasa. Calik tasasaknya pula. Ya tasasaknya kalau tasasak gadang, kalau tasasak ketek enggak. Jadi itu ya. Jadi waktu sudah anak buahnya wajar saja itu karena enggak sampai ilmunya. Kalau Musa dia sudah bersama Allah. Kalau sudah bersama, yakin dia kepada Allah terus, kan nggak ada pernah merasa cemas. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya orang-orang tasawuf itu kadang-kadang dia ada juga kajinya. Nyo ndak ada sakit, ndak ada sehat lainnya. Tapi panik pemikirannya. Ya. Nah jadi waktu itulah waktu itu datanglah keluarlah firman Allah. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Ya. Kenapa dengan tongkat didahulukan? Jangan pukullah laut itu dengan tongkat. Saya beko. Pasti begini. Pernah dia jadi fa'il? Bukan. Pukullah laut dulu dipukul atau pukul dengan tongkat? Laut dipukul tongkat. Tongkat dulu. Tongkatnya dulu. Rasionya tuh, ke tongkat dulu. Hanya tongkat Musa yang bisa membelah laut. Iya, karena tongkat itu kekuasaan Allah di situ. Ya. Kan itu yang jadi pokok. Itu mengko terjemahan kan kadang enggak dapat roh ayat itu. Nah, roh ayatnya itu tidak dapat jadinya, lepas. Nah, jadi pukullah laut itu, pukullah dengan tongkatmu dulu laut itu. Jadi itu makanya dipukulnya lah maksud laut. Jadi maksud ayat ini, waskuru, kamu ingati, kamu ingati. Jadi ada pertanyaan dari salah seorang jamaah awak, apa bedanya ahlul fikri dengan ahlul zikri? Kalau ahlu zikir itu lama laki ahli ya mengerti dia masalah. Kalau berpikir itu mencari-cari baru menggunakan barang.
Kalau ahli zikri itulah pakar, lah mengertinya. Kok. Itu maka fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu belum tahu, tidak tahu, tanyalah orang yang ahli di bidang itu. Gitu. Kalau ahli pikir, mau ke filosofnya berpikir-pikir taruh. Ya. Ya, jadi waskuru kamu ingatilah falakna. Ini falakna. Kan kul a'udzu birabbil falak. Falak apa arti? Membelah. Jadi kamu ingatilah di saat telah membelah kami akannya laut bisa babikum, maksudnya untuk kepentingan kamu, maksudnya kamu nenek moyangmu dulu. Kamu kan terkandung di dalam itu. Ya. Ai maksudnya apa itu? Ayyatasayyara, bahwa memudahkan. Memudahkan bagi kamu. Memudahkan bagimu. Memudahkan bagimu apa? Mudah bagimu sulukuhu. Suluk. Ini dia kaji suluk tuh. Oh. Mudahkan jalan bagimu. Itu. Mudah jalan. Ya. Jadi kalau orang pai suluk mencari jalan supaya sadar kepada Allah. Nah, tarikat itu pula. Kalau tarikat bentuk banyaknya turuk. Kalau salaka bentuk banyaknya suluk. Ya cuma dia enggak ada dipaham dia enggak mengerti, dan suluk itu cara, tarikat pun cara. Jadi boleh aja. Pokoknya ada ilmu lah. Ya nampak turut ko ya memang pak turut mula-mula memang bertingkat-tingkat. Ada nurut sudah itu tambah ilmu sama waktu ini ya. Ada lah dapatnya ilmu masih dilanggar. Itu ya. Jadi itu maksudnya ingatlah itu. Kenapa bisa dibelah laut? Begitu kan berarti di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama Maryam enggak ada menikah, tidak ada disentuh laki-laki, hamil. Kan begitu. Jadi banyak yang kekuasaan Allah yang kadang-kadang orang ingin juga gitu, apa kemampuan manusia enggak sanggup ya. Alasannya itu ar-ra'ahustagna. Lalu setelah kami belah itu anjaina bentuk apa anjaina? Fi'il madi juga. Fi'il madi juga. Mana fa'ilnya? Nahnu juga. Ya. Kami loloskan, kami selamatkan kamu dari mana? Minal gharqi. Gharqi artinya tenggelam ya, aghraq. Di atas ini kan kalau ini para ini aghraq. Dari tenggelam. Bi ikhraji, bi huruf jar ya. Bi ikhrajikum ila sahil. Dengan mengeluarkan kamu ila sahil. Sahil apa itu? Sahil ini sama ke pantai. Tepi pantai. Ya, ke tepi pantai. Ya, sahil. Itu dia. Sampai ke tepi. Pantai. Jadi nampak jalan sampai ke tepi. Yang rombongan Firaun terbenam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang berbahagia, ini dia. Jadi wa isfaratna bikumul bahra. Jadi ini pun dipelajari, tapi kita pun jangan lupa is itu. Waktu saya sekolah di sini, waktu saya murah berumah tangga, waktu saya begini, baru terakhir ini dibaca waktu kini lah modeko lah jadi orang elok. Jadi orang elok. Ya, atau dulu bagus itu. Itu nan kaji kalau mengaji dan ayat kalau mau lama itu jadi pedoman saja, itu maka Al-Qur'an pedoman. Ya, pedoman. Ya, kami sama Pak Bet itu nan tamat 2 kali 3 kali dan harapan awak supaya dipahami lah. Nak Pak Bet? Ya. Sebabnya kalau tamat bulan puasa, betul tamat dia jadi, tapi dipahami lah.
Asa ayat 2 ayat sepaham awak lah memanfaat awak lah dapat mahkota besok. Amin. Ya kan dapat mahkota berarti kehebatan. Wa akrakna apa itu? Fi'il fi'il madi juga. Ya. Nah, ini dibaca ala ali alu. Allah, Ali. alu Fir'aun. Hah? Alu Fir'aun. Wa akrakna alu atau ala? Alu ya Pak. Lihatlah Quran. Quran ya. Allah Fir'aun. Kenapa dibaca ala? Lah. Ini ala ini. Kalau ali mungkin dijarkan kan wa ala alihi, kan ada huruf jar. Iya, ada. Wa ala ali. Fi'il fa'il. Gitu. Ada ini maf'ul. Ya. Lalu ini dibaca fir'auna fir'auni. Fir'aunu. Pauni. Fir'auna. Fir'auna. Ini Pak. Ismul lazim lam syarif. Fir'auna. Ya, semestinya memang ala fir'auni, tapi dia karena fir'aun ini ganti baris bawahnya ke atas, maka dibaca ala fir. Ke atas Pak. Iya. Aturannya kan ke bawah. Oh iya. Nah, tapi ganti bawah ke Atas. atas. Apa namanya? Yang begitu? Ismul lazim syarif. Awak alun baraja lah. Tunggu salah itu lah Baca pelajaran pelajaran spesialis lah bisa. Iya. Kalau mereka pilih tahu. Lah tahu lah di lalu-lalui taruh. Nyo beko jo syair saja dijawab ijma' wazan adilan anis bima rifatan wal wasfu qad kamula. Cukup 9. Ya. Jadi wa akrakna ala fir'aun. Kami tenggelamkanlah, kami benamkanlah pengikut-pengikut Fir'aun dan Fir'aun. Wa antum tanzurun. Sedang kamu melihat. Sedangkan kamu lihat, memang dilihat orang itu. Iyalah. Ya, tapi cucunya di Madinahnya kok. Saya dilihatnya Tabanam. Dan nenek moyangnya melihat. Contoh. Nenek moyangnya melihat dan dia terkandung di dalam. Itu maka dipakai tanzurun. Tanzurun itu nazrun itu melihat dengan pikiran. Jadi mata tapi melihat sampai pikiran. Tanzurun itu apalah yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Jadi nazar, intizar, nazariat. Jadi melihat dengan pandangan akal yang tajam. Ya. Ini lagi keterangannya dibuat. Iswa'adna. Ini at-titamu amwajil bahr. Titam. Titam ini bisa dilihat kamus kembali nanti ya. Tapi kita sudah mungkin paham ya, membenamkan gulungan-gulungan ombak laut. Jadi gelombangnya itu. Ya, mungkin itu maka di Titanic disebut. Orang Arab titam. Jadi titam amwaj ini bentuk taksir dari maut. Maut gelombang. Kalau amwaj gelombang-gelombang al-bahri. Jadi gelombang laut yang di situ tuh menggulungnya. Bi Fir'aun, dengan Fir'aun wa qaumihi dan kaumnya. Wa tarawna ba'da salasati ayam tisihim, dan kamu melihat setelah 3 hari tubuh-tubuh mereka. Jismuhum. Ya, sini jisisi ya, sasa. Jadi sudah 3 hari, tapi di ayat di keterangan lain kenapa yang lain enggak nampak, sebagian nampak, tapi yang perlu diperlihatkan Fir'aun ada ayatnya itu. Kenapa muncul Fir'aun? Untuk menjadi pelajaran kemudian hari ini. Untuk pelajaran. Makanya orang sekarang kalau pergi kemana itu Pak Bet melihat kuburan Fir'aun,
Di Mesir. Piramid Nah. Mesir. Jadi kalau kapai kesinan, pailah kesinan dawat. Pak Tommy ngapain? Ala Pak Tommy? Apa tuh? Ini diutamakan pai ke 3 masjid dulu. Ya. Kalau ada kepeng, pailah ke Masjid Nabawi, Masjid Makkah. Sudah itu Masjid mana? Aqsa. Aqsa. Itu dulu kalau ada kepeng. Kalau lain balabia kepeng, dah ada pai-pai kena lain-lain. Saya ke Mesir. Pai Mesir cale. Oh, kena Firaun. Tapi sebenarnya kalau ada piti lebih rancak bagi bantuan untuk taubat awak. Faina sekian biaya mengapa dan dicari sinan itu orang. Biasanya. Kira untuk tak boleh ada foto. Oh, enggak lah boleh ya. Iya. Allati yang mana? Ya. Allati maka dipakai allati dikomanas kan? Ya Manas. Allati kazapaha. Kazapaha al-bahru ila sahil. Yang nampaklah jenazah orang itu yang membenamkan laut itu kemana dilamparkannya ke pantai. Ke pantai. Jadi ada yang ke pantai. Wa Fir'aun begitu juga Fir'aun ma'ahum. Mereka. Begitu Fir'aun bersama mereka tafina. Apa arti tafil? Tawaf. Keliling. Jadi satu tumpuk. Kalau Taifah itu kan saonggok. Jadi dihempaskan oleh gelombang itu. Sudah itu selama 3 hari baru muncul jenazah orang itu. Saunggok di tepi pantai Sahil. Begitulah kisahnya yang membuat peraturan setiap anak lahir laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan. Bacalah wahai manusia yang hidup sekarang dan untuk generasi berikut, setiap yang tidak baik akan dibalas oleh Allah di dunia saja pun sudah dibalas. Maka sebaiknya kita menjadi orang baik. Ini ada riwayat nanti panjang kisahnya untuk menjelaskan. Itu makanya di sini ruwiyah diriwayatkan. Ya, Ustadz Azami Sami'un Jazuli katanya dia kurang setuju seperti ini. Saya sangat setuju. Ini supaya kita banyak membaca buku, Pak, saya bilang. Jangan memakan pisang takuba. Kalau awak tentu orang berilmu, cari ilmunya. Kalau diterangkan nanti dari mana riwayatnya, ya sudah. Ini enggak diriwayatkan orang katanya. Carilah bukunya, ya, cari keterangan. Adakan penelitian. Lah sampai di sini apa pelajaran yang perlu diingatkan sini? Bersyukur terhadap nikmat selamat dari azab. Ajan itu. Ya. Dan perlu mulai awak bernostalgia. Karena waktu gadis-gadis ketek. Ya, waktu gadis-gadis ketek di sungai yang dulu, Pak. Ya. Daripada jangan gitu. Waktu di Padang Panjang dulu, Pak. Waktu di Medan dulu, Pak. Waktu itu dulu, Pak. Ada berbentuk dapat nikmat, ada berbentuk memang berbentuk dan dimarahi Allah. Nah, waktu kini, Pak, kini dalam mengaji, dalam mengaji itu pun awak, ya. Makanya Mbok Kecian lah bisa Mbok simpulkan kalau ada di orang makin lama makin susah, siap-siap saya masuk neraka lain. Kalau dorang tambah lama tambah rusuh. Siap masuk neraka. Iyo. Tapi apa lagi? Jadi untung kini kok, untung awak hari tua. Awak bisa mengaji-ngaji, bisa paham, mode kurupunya, astagfirullah. Itu ucapan, itu diri. Ini susah. Senang kan? Ya. Itu caranya. Lah bara ayat, kalau baca gini ya? 50. 50. 50. Satu. Ya, 50. 50 ya? 51. 50. 50. Wa antum tanzurun.
Ya, lah sampai koma. Ko riwayat lain. 50. Kalau itu berarti 286. Ya. Barang lain tinggal. 236 lah. 200. Ya, 236. 236. Selesai itu. Sama apa ada? 50 sampai 52 saya dah hafal sampai 52 dah. Ya, tidak perlu diapa, cuma di karjuan lah. Kalau di kacuran bisa mandirian gitu. Di karjo-karjuan lah. Pangkanya nan limo tu. Nan limo di muko tu. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila wa bil akhirati hum yuqinun. Nan limo tu pangkanya dipacah di belakang sampai belakang. Makanya terasu dia di Modeko. Masih adakah petunjuk selain dari Al-Quran? Tidak ada. Yang Quran itu petunjuk. Hanya ayat juz adunya tu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala bina fa'tu bi surah. Itu ya tu. Makanya seluruh ayat-ayat tu beko diterangkan oleh ayat yang lain. Gitu. Jadi diterangkan oleh yang lain. Kalau diterangkan menurut pangana awak itu kan kemari pai. Lah S3 kuliah awak ko mah. Ni orang kuliah S3 no tentu tertangkok. Tapi tak lulus. Ya, nak lulus. Makanya ambo nak selesai di apa S3 ambo lah S3 surang salah. Lah mari berdoa. Allahumma Ihna fiddin wa alimna hikmah wa alimna lughatal Qur'aniyah. Lughatal Qur'an atau lughatal Arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Insyaallah. Lawakan sanuwasil lughat al-arabi al-qawaid. Insyaallah besok.